Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Mesaroh, NPM 1901082003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi umum kelenjar endokrin dan sistem endokrin. Apa sih itu kelenjar endokrin? Kelenjar endokrin merupakan sekelompok sel yang berfungsi mensekresikan senyawa kimia atau hormon dan mendistribusikan melalui peredaran darah menuju sel atau jaringan atau organ yang memerlukan. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin pada umumnya menuju organ sasaran yang letaknya cukup jauh dari tempat sekresinya. Hormon pada umumnya diproduksi kelenjar endokrin saat dibutuhkan dan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai dampak respon yang sangat luas. Kelenjar endokrin atau sistem hormonal bersama sistem saraf bekerja sama dalam rangka mempertahankan keadaan homeostatis dalam tubuh. Secara umum, fungsi kelenjar endokrin dapat disebut sebagai berikut. 1. Mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah atau tanpa saluran khusus atau diktus yang diperlukan sel atau jaringan atau organ tubuh tertentu. 2. Bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Pengatur metabolisme, proses oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 6. Mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. 7. Memelihara lingkungan internal tubuh agar tetap optimal dan homeostatis. Organ endokrin tersusun atas sel-sel sektori yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel endokrin sejati. Apa sih itu sel endokrin sejati? Sel endokrin sejati yang biasa dikenal dengan nama sel endokrin klasik merupakan kelompok sel ini mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon dan bentuknya khas, namun tidak seperti sel saraf. Sel ini dapat berupa sel tunggal ataupun multiseluler. Sel kelenjar ini mensekresikan hormon secara langsung ke dalam peredaran darah. 2. Neurosekretori. Sel tipe neurosekretori merupakan sel yang berbentuk seperti sel saraf namun mampu menghasilkan hormon. Sel-sel neurosekretori yang menghasilkan hormon dapat disebut sebagai neuroendokrin. Beberapa contoh sel neuroendokrin terdapat di hipotalamus. Berdasarkan sifat kelarutannya, hormon dikelompokkan menjadi hormon yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida dan katekolamin, sedangkan hormon yang larut dalam lemak termasuk golongan steroid dan tironin. Selanjutnya, definisi sistem endokrin. Apa sih itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kelenjar tanpa saluran duktus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin memasukkan kelenjar eksokrin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Satu struktur. Terdapat dua tipe kelenjar, yaitu eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal seperti lapisan, traktus, dan intestinal. Kelenjar endokrin termasuk hepar, pankreas, atau kelenjar eksokrin dan endokrin, payudara, dan kelenjar lakrimilis untuk air mata. Kemudian sebaliknya, kelenjar endokrin melepaskan sekresi langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin termasuk pulau Langerhans pada pankreas. Kemudian hormon dan fungsinya. Hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan, adapun susunan kimia hormon adalah sebagai berikut, yaitu 1. Amina, yaitu hormon sederhana yang merupakan variasi susunan asam amino tirosin. Kelompok ini meliputi tiroksin dari kelenjar tiroid, epinefrin, dan norepinefrin dari medula
medula adrenal. Kedua, protein merupakan yaitu hormon ini merupakan rantai asam amino insulin dari pankreas, hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis anterior, kalsitonin dari kelenjar tiroid, semuanya merupakan protein. Rantai pendek asam amino disebut peptida. Hormon antidiuretik dan oksitosin yang disintesis oleh hipotalamus merupakan hormon peptida. Kemudian steroid, yaitu kolesterol merupakan prekursor hormon steroid yang meliputi kortisol dan aldosteron dari testis. Hormon bekerja dalam sistem umpan balik. Hormon mempunyai fungsi dependen dan interdependen. Pelapisan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon kelenjar lainnya. Hormon secara konstan direaktifkan oleh hepar atau mekanisme lain dan diekskresikan oleh ginjal. Sistem endokrin memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang. 2. Menstimulasi urutan perkembangan. 3. Mengkoordinasi sistem reproduktif. 4. Memelihara lingkungan internal optimal. 5. Melakukan respon korektif dan adiktif ketika terjadi situasi darurat. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar, diantaranya yaitu adalah hipotalamus, pankreas, gonad, adrenal, hipofise, tiroid, dan paratiroid. Hipotalamus ialah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokортикоид, glukosa dan suhu. Hipotalamus juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem limfatik dan merupakan konektor sinyal dari berbagai bagian otak menuju ke korteks otak besar. Hipotalamus berfungsi sebagai monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas dari tubuh yang sangat banyak. Hipotalamus mengirim suatu signal ke kelenjar adrenal, yaitu epinefrin dan neuropinefrin. Kemudian hipofise. Hipofise merupakan kelenjar yang dapat menghasilkan hormon yang mampu merangsang hormon kelenjar lainnya. Untuk hipofise terletak di sela tursika, lakukan sphenoidalis basis krani, berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm dan dibagi atas 2 lobus. Kelenjar hipofise terdiri atas kelenjar hipofise anterior, medula, dan posterior. Kemudian adrenal. Pada mamalia, kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pengaturan respons stres pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin, termasuk kortisol dan hormon adrenalin. Secara anatomi, kelenjar adrenal terletak di dalam tubuh di sisi anterior-superior atau depan atas ginjal. Pada manusia, kelenjar adrenal terletak sejajar dengan tulang punggung toraks ke-12 dan mendapatkan suplai darah dari anterior adrenalis. Secara histologis, kelenjar adrenal terbagi atas 2 bagian, yaitu medula dan korteks. Bagian medula merupakan sumber penghasilan katekolamin, hormon adrenalin, epinefrin, dan norepinefrin. Sedangkan bagian korteks menghasilkan kortisol. Sel penghasil kortisol dapat pula menghasilkan hormon androgen seperti testosteron. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 lapisan, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Keduanya menunjang dalam ketahanan hidup dan kesejahteraan, namun hanya korteks yang esensial untuk kehidupan. Kemudian pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan
serta beberapa hormon penting seperti insulin yang dihasilkan sel beta, GHS yang dihasilkan sel epsilon, GHH yang dihasilkan sel delta. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Beberapa fungsi dari pankreas adalah: 1. Mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glikagon yang menambah kadar gula dalam darah dan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. 2. Pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk merubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di dalam sel-selnya pankreas. Pankreas juga berfungsi sebagai organ endokrin dan eksokrin. Kemudian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu T3, T4, dan sedikit kalsitonin. Hormon T3 dan T4 dihasilkan oleh folikel, sedangkan kalsitonin dihasilkan oleh parafolikuler. Bahan dasar pembentukan hormon-hormon ini adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Yodium yang dikonsumsi akan diubah menjadi ion yodium atau yodida yang masuk secara aktif ke dalam sel kelenjar dan dibutuhkan ATP sebagai sumber energi. Proses ini disebut pompa iodida yang dapat dihambat oleh AT. Kemudian kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Karenanya kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Kelenjar ini berdiri dari 2 jenis, yaitu sheath cell dan occiput cell. Sheath cell merupakan bagian terbesar dari kelenjar paratiroid, mensintesa dan mensekresi hormon paratiroid atau parathormon, disingkat PTH. Para hormon mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Organ targetnya adalah tulang, ginjal, dan usus kecil atau duodenum. Kemudian kelenjar gonad. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu kelima. Diferensiasi jelas dengan mengukur kadar testosteron fetal terlihat jelas pada minggu ke-7 dan ke-8 gestasi. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa prepubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin atau FSH dan LH akibat penurunan inhibisi steroid. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Indah Permatasari, NPM 1901081016. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan serta fungsinya. Yang pertama, hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak pada dasar otak yang menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis disebut kelenjar pengendali. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipofisis bagian tengah, yaitu kelenjar ini menghasilkan hormon perangsang melanosit atau melanosit stimulating hormone (MSH). Apabila hormon ini banyak dihasilkan, maka menyebabkan kulit menjadi hitam. Yang kedua adalah hipofisis bagian posterior, menghasilkan oksitosin dan vasopresin. Oksitosin berperan dalam merangsang otot polos yang terdapat di uterus, sedangkan vasopresin disebut juga hormon antidiuretik atau ADH yang berperan pada proses reabsorpsi urin pada tubulus distal. Yang kedua itu ada tiroid atau kelenjar gondok. Tiroid merupakan kelenjar yang berbentuk cuping kembar dan di antara keduanya terdapat daerah yang tersusun berlapis seperti susunan genting pada atap. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin yang mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan pengaturan sel suhu tubuh. Yang ketiga adalah paratiroid atau kelenjar anak gondok. Paratiroid ini menempel pada kelenjar tiroid, menghasilkan para hormon yang berfungsi mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah.
Yang keempat, kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar ini berbentuk bola, menempel pada bagian atas ginjal. Kelenjar bagian korteks menghasilkan hormon kortison yang terdiri atas mineralokortikoid yang membantu metabolisme garam dan natrium dan kalsium serta menjaga keseimbangan hormon seks, dan glukokortikoid yang berfungsi membantu metabolisme karbohidrat. Lalu selanjutnya ada pankreas. Bagian ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon ini mengatur fungsi konsentrasi glukosa dalam darah. Selain menghasilkan insulin, pankreas juga menghasilkan hormon glukagon yang bekerja antagonis dengan hormon insulin. Lalu selanjutnya hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Pada laki-laki disebut testis, sedangkan pada perempuan disebut ovarium. Testis dan ovarium mensekresi hormon seks yang berperan dalam reproduksi sel kelamin. Yang pertama itu ovarium, merupakan organ reproduksi wanita. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon. Ada 2 macam hormon, yaitu estrogen dan androgen. Hormon ini menghasilkan follicle di graf. Pembentukan estrogen dirangsang oleh FSH. Fungsi estrogen yaitu mempertahankan tanda tangan tanda kelamin sekunder pada wanita. Lalu selanjutnya ada progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum, berfungsi menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Lalu yang kedua ada testis, adalah organ reproduksi khusus pada pria. Berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon androgen. Macam-macam kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Kelenjar hipofisis terdiri dari hipofisis anterior menghasilkan hormon adrenokortikotropik, hormon tiroid, hormon somatotrof, hormon gonadotropin. Lalu kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, tiroin, dan kalsitonin. Hormon paratiroid menghasilkan hormon paraton. Hormon epifisis belum diketahui hormon yang dihasilkan. Kelenjar timus berfungsi menimbun hormon somatotrof. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan mineralokortikoid, glukokortikoid, dan androgen. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Lalu yang D, macam-macam hormon yang dihasilkan sistem endokrin. Yang pertama, apa sih hormon? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran keluar, sehingga akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Reseptor hormon merupakan hormon yang disalurkan ke sel target melalui pembuluh darah. Untuk dapat sampai ke sel target, hormon haruslah terlebih dahulu terikat dengan reseptor yang terdapat pada sel target. Lalu yang ketiga, ada klasifikasi hormon, yaitu golongan steroid, yang termasuk golongan ini adalah turunan dari kolesterol, yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Yang kedua, yang B, golongan eikosanoid, yaitu dari asam arachidonat. Yang C, golongan derivat asam amino dengan molekul kecil, yang termasuk golongan ini adalah tiroid. Lalu ada golongan polipeptida, yaitu insulin, glukagon, GH, TSH, dan lain-lain. Berdasarkan sifat kelarutannya, molekul hormon yaitu lipofilik, kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak, hidrofilik, kelompok hormon yang dapat larut dalam air. Berdasarkan lokasi reseptor hormon, yaitu hormon yang berikatan dengan hormon reseptor intraseluler. Yang kedua, hormon yang berikatan dengan reseptor permukaan sel. Berdasarkan sifat sinyal yang mengantarai kerja hormon di dalam sel, yaitu hormon yang menggunakan kelompok second messenger senyawa CAMP,
CGMP, dan CA2+. Lalu B. Fosfoinositol, lintasan kinase sebagai media intraseluler. Berdasarkan pola siklus sekresi hormon, maka dibedakan atas sekresi diural, pola sekresi hormonal, variabel, dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Hipofisis lobus anterior yaitu menghasilkan hormon TSH, ACH, gonadotropin, somatotropin, prolaktin. Hipofisis lobus intermedia yaitu hormon perangsang melanosit. Apabila hormon ini dihasilkan menjadi kulit hitam. Kelenjar Langerhans atau pankreas mempunyai sel-sel alfa dan beta. Sel-sel alfa menghasilkan glukogen yang berfungsi meninggikan kadar gula. Sel beta menghasilkan hormon insulin yang mengubah kadar gula menjadi gula otot. Sel D berfungsi mensekresi somatin yang berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagen. Sel F yang berfungsi untuk menghasilkan polipeptida pankreas. Sel lain itu pankreas juga menghasilkan kelenjar pencernaan. Kelenjar eksokrin. Sebuah kelenjar eksokrin seperti kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan zat langsung ke situs target melalui saluran atau tabung. Contohnya itu kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceous. Bagaimana hormon itu bekerja? Hormon akan bertindak pada bagian tubuh jika itu cocok. Hormon dapat dianggap sebagai kunci dan situs target seperti organ telah membentuk gembok yang pada dinding sel khusus. Jika hormon sesuai dengan dinding sel, maka akan bekerja. Hormon dapat memicu kaskade jalur sinyal lain dalam sel menyebabkan efek langsung atau efek yang lebih tertunda. Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur secara ketat yang membuat hormon dan efek pada mereka pada tingkat yang tepat. Lalu yang kelima, organ kelenjar endokrin, yaitu kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, testis, jaringan adiposa, ginjal, gut. Gut ini merupakan peningkatan jumlah hormon dalam usus. Gut itu usus ya. Yang keenam adalah masalah dari sistem endokrin. Banyak masalah yang terjadi dalam sistem endokrin. Ini dapat dianggap sebagai produksi hormon berlebih atau kekurangan organ endokrin, juga rentan terhadap tumor. Beberapa masalah sistem endokrin meliputi diabetes, kelainan menstruasi, masalah tiroid, masalah paratiroid, adenoma, hipofisis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebagai kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.